Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu gambar pengambilan sampel. Ada beberapa pengambilan sampel. Yang pertama darah vena. Yang kedua ada pengambilan sampel darah arteri. Yang ketiga pengambilan sampel darah kapiler. Yang keempat pengambilan sampel urin. Pengambilan sampel darah vena. Pengambilan darah vena adalah cara pengambilan darah dengan menusuk area pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit. Pengambilan darah vena yaitu suatu pengambilan darah vena yang diambil dari vena dalam fossa cubiti. Tujuan pengambilan sampel darah vena. Yang pertama, untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu untuk menurunkan resiko kontaminasi dengan darah, infeksi, needle injury akibat vena puncture bagi petugas maupun penderita. Yang ketiga yaitu untuk petunjuk bagi petugas yang melakukan pengambilan darah atau phlebotomi. Yang keempat, untuk mendapatkan spesimen darah vena tanpa antikoagulan yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan kimia klinik dan imunoskopologi. Pengambilan sampel darah arteri atau AGD. Analisa gas darah atau AGD adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menilai tingkat keseimbangan asam dan basa, serta mengetahui kondisi keadaan fungsi pemalasan kardiovaskuler dan menilai kondisi keadaan fungsi metabolisme tubuh. Sampel darah pada AGD ini diambil dari pembuluh darah arteri. Tujuan pengambilan sampel darah arteri. Yang pertama untuk menilai status oksigenasi klien. Yang kedua untuk menilai keseimbangan asam basa. Yang ketiga untuk menilai efektivitas terapi oksigen atau penggunaan ventilator. Indikasi pengambilan sampel darah arteri. Yang pertama ada obstruktif kronik pulmonari. Yang kedua ada edema pulmonari. Yang ketiga ada sindrom distress respiratory akut. Yang keempat ada infark miokardial. Yang kelima ada pneumonia. Yang keenam ada AGD juga diberikan pada pasien yang sedang shock dan setelah melakukan pembedahan bypass arteri koronaria. Yang ketujuh ada pasien yang mengalami resusitasi dari penyumbatan atau penghambatan kardiak. Yang kedelapan ada pasien yang mengalami perubahan dalam status pernapasan dan terapi pernapasan serta anestesia. Pengambilan sampel darah kapiler. Pengambilan darah kapiler atau dikenal dengan istilah skin puncture yang berarti proses pengambilan sampel darah dengan tusukan kulit. Tempat yang digunakan untuk pengambilan darah kapiler adalah di ujung jari tangan atau fingerstitch atau anak daun telinga. Cara pengambilan darah pada kapiler. Pada orang dewasa biasanya pada ujung jari manis atau jari tengah di bagian tepi, sebab di daerah tersebut banyak pembuluh kapiler dan kurang sensitif. Sedangkan pada bayi dan anak kecil dapat dilakukan di bagian tumit atau ibu jari kaki di bagian pinggir. Tujuan pengambilan sampel darah kapiler yaitu untuk mengetahui cara pengambilan darah kapiler dan cara membuat hapusan darah pada preparat. Pengambilan sampel urin. Pengambilan sampel urin ada dua yaitu urin sewaktu dan urin pagi.
Yang pertama, urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan pada satu waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Sampel urin ini dapat digunakan untuk bermacam-macam pemeriksaan, terutama pemeriksaan rutin. Yang kedua, urin pagi adalah urin yang pertama dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Urin ini lebih pekat dari urin yang dikeluarkan siang hari, jadi baik untuk pemeriksaan sedimen serta jenis protein dan baik juga untuk tes kehamilan. Tujuan pengambilan sampel urin. Yang pertama, mengambil sampel urin yang tidak terkontaminasi untuk menganalisa urin rutin atau diagnostik yang meliputi tes kultur dan sensitivitas. Yang kedua, mengetahui adanya mikroorganisme dalam urin. Yang ketiga, untuk mengetahui unsur-unsur yang ada dalam urin secara lengkap. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang persiapan pemeriksaan diagnostik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.